Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Kami bersyukur Bapa, pada hari ini kami bisa berkumpul untuk beribadah kepadamu Bapa. Tuhan berkati Bapa ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biar kami bisa menyembah, memujimu Bapa, memuliakan namamu dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa, sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita mau katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih. Mari sama-sama kita segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari angkat tangan kita saudara-saudara. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang layak diagungkan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu. Kaulah yang layak aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan.
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita mau katakan, sebab Kau Allah yang kudus, layak sembah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami bisa menyembah-Mu Bapa. Sebentar lagi Bapa kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau terus Bapa memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Sudah berdoa dan sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau angkat pujian ini. Pujian ini adalah mengingatkan kita kepada Tuhan bahwa kita ingin belajar sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, amin. Sebelum semua kesempatan tiada, kami mau berjuang Tuhan. Ku akan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi kita mau katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Mari angkat tangan kita.
satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi kita mengatakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Kita sembah Dia sebelum kita. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau Bapa belajar dari-Mu selalu sempurna seperti Engkau, sempurna seperti Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Bersyukur Bapak, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan kami dapat melakukannya dan belajar selalu melakukannya semakin hari semakin lebih baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa, sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Saya sampaikan kepada ibu bapak semua yang sedang beribadah di rumah masing-masing pada hari Minggu yang luar biasa ini. Kita bersyukur karena Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan selalu memelihara kita di tengah-tengah situasi seperti yang kita alami sekarang ini di negeri kita dan lebih khusus lagi di kota kita, kota Jakarta. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan siap untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang luar biasa ini, karena kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir, karena Tuhan hadir di segala tempat, Tuhan Maha hadir, dan Tuhan yang hadir pasti memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau buka hati bagi firman-Mu, berbicaralah kepada kami semua, karena langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saya langsung mengajak saudara-saudara untuk membuka firman Tuhan pada hari ini. Dan membaca dari dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayat 13. Sekali lagi 1 Korintus 10 ayat 13. Yang bunyinya demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin.
buat firman Tuhan yang luar biasa ini. Firman ini berbicara tentang pencobaan-pencobaan. Masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini dikatakan dalam masalah-masalah yang biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, pada waktu kita dicobai, Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita dan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Kita semua hari-hari ini sedang ada di dalam situasi dan kondisi di mana pandemi yang berkepanjangan. Kita belum tahu kapan dia akan selesai ini, COVID-19 ini. Tapi virus ini merajalela kemana-mana, ke seluruh dunia, dan ke negeri kita, Indonesia ini. Itulah sebabnya sehingga kita harus beribadah mengikuti protokol kesehatan, tapi juga sewaktu-waktu kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gedung, kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi tidak mengapa, karena Allah tetap hadir di keluarga kita masing-masing, melawat dan menjamah serta menolong kita semua. Ayat yang baru saja kita baca ini adalah sebuah ayat yang sangat ekstrim, sangat keras. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam ayat ini seolah-olah Paulus menganggap enteng semua masalah, semua pergumulan yang dihadapi oleh kita, saudara-saudara. Tapi saya mau sampaikan kepada kita semua pada hari ini bahwa Paulus menyampaikan pernyataan seperti ini bukan karena Paulus ini mengada-ada, tetapi ini bertolak dari pengalamannya sendiri. Kalau kita baca dalam firman Tuhan bagaimana kesaksian dari Paulus, dia mengalami berbagai-bagai macam pencobaan. Dia pernah mengalami karam kapal. Dia pernah mengalami ancaman binatang buas. Dia pernah mengalami badai yang mengamuk, hampir tenggelam. Dia pernah mengalami diderah, dicambuk. Beberapa kali dia dicambuk. 40 tiap cambukan, 40 kurang 1 kali. Luar biasa. Dia hampir mati. Dia mengalami berbagai-bagai macam aniaya. Tapi dia tetap hidup. Dia tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia tetap ditolong oleh Tuhan. Karena itu, dalam ayat ini, dia sampaikan kepada kita semua. Kepada saya, kepada ibu bapak semua yang sedang mengikuti renungan ini, firman ini. Bahwa semua masalah, semua pencobaan, pergumulan yang kita hadapi, itu biasa. Semua biasa, mau katakan masalah apapun juga. Itu biasa. Yang luar biasa itu Tuhan. Jadi Tuhan lebih besar dari masalah-masalah kita. Tuhan lebih besar dari pergumulan kita. Tuhan lebih besar dari COVID-19 ini. Tuhan lebih besar dari semuanya. Karena Tuhan lebih besar dari semuanya, sebab itu semua masalah adalah masalah-masalah yang biasa saja. Nah itu ya. Karena itu hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, apa rahasianya? Sekali lagi, apa rahasianya agar saya dan saudara menang atas semua masalah dalam kehidupan ini? Kita lihat beberapa kebenaran yang perlu kita ketahui sebelum saya menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama sekali yang kita perlu ketahui bahwa masalah itu selalu ada dalam hidup ini. Jadi tidak ada saudara yang tidak punya masalah ya. Saya punya masalah, saudara juga punya masalah. Selalu ada saja. Di mana saja kita tinggal, kita pergi, kita ada, masalah selalu ada. Itu yang pertama sekali yang kita mesti ingat. Yang kedua, masalah itu harus dihadapi. Artinya kita tidak bisa melarikan diri dari persoalan. Apapun masalah kita, persoalan kita harus hadapi. Karena dengan kita hadapi, maka masalah bisa selesai. Tapi kalau kita tidak hadapi, kita lari dari masalah kita dengan kata lain, maka masalah itu tidak selesai dan akan muncul masalah baru lagi. Ketika kita berhadapan dengan masalah baru dan kita lari lagi, kita tidak mau selesaikan, kita akan menghadapi lagi masalah baru. Dan makin terus menerus, maka makin banyak masalah yang bertumpuk dan
bertubi-tubi menimpa kehidupan kita, kita akan kalah. Sebab itu kita harus siap menghadapi masalah yang sedang menimpa kehidupan kita. Katakan kepada diri saudara, saya harus siap menghadapi semua masalah yang datang dalam hidup saya. Ya, harus seperti itu. Siap menghadapi semua masalah. Yang ketiga itu kita harus punya pemahaman seperti ini. Maksud saya adalah bahwa masalah itu bisa dipakai oleh setan, tapi juga bisa dipakai oleh Tuhan. Itu yang kita harus tahu. Setan pakai masalah untuk menghancurkan iman kita, menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Lewat COVID-19 ini dia bikin orang punya iman jadi lemah. Dia bikin kita jadi akhirnya bertanya-tanya, Tuhan itu ada atau tidak? Jadi setan bisa pakai masalah ini untuk menekan kita, membuat kita jadi cemas, jadi takut. Semakin kita cemas, semakin takut, imun makin turun. Tapi masalah juga bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan pakai masalah untuk apa? Untuk membentuk kita, saya dan saudara, supaya kita makin menjadi orang percaya yang dewasa, orang percaya yang kuat. Itu Tuhan, saudara-saudara ya. Tapi juga yang terakhir ini, yang saya mau sampaikan kepada kita, yang perlu kita ketahui lebih dulu adalah bahwa masalah itu dapat diselesaikan. Jadi masalah saya, masalah saudara, persoalan-persoalan dalam hidup ini bisa diselesaikan. Kenapa? Karena masalah itu kan biasa. Dari awal tadi saya sudah bilang ya, apa yang Paulus sampaikan. Masalah, pencobaan, semua biasa. Lalu yang berikut, bahwa masalah itu tidak kekal. Artinya sekali lagi, tidak melebihi kekuatan kita. Dan dia hanya sementara. Tidak kekal ya. Jadi, pertama masalah bisa diselesaikan. Yang kedua, masalah tidak melebihi kekuatan saya dan saudara. Yang ketiga, masalah tidak kekal. Artinya pasti bisa diselesaikan. Nah, karena itu pertanyaan untuk menolong kita semua pada hari ini, apa rahasianya atau bagaimana sikap kita dalam menghadapi semua masalah, semua pencobaan dalam hidup ini, supaya kita keluar sebagai pemenang. Kan itu yang penting kan. Nah, ada beberapa sikap yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita ya. Sikap yang pertama adalah kita harus tetap bertahan di tengah-tengah persoalan hidup ini. Kita harus tetap bertahan. Sekali lagi saya ulangi, kita harus tetap bertahan. Di dalam Yakobus pasalnya yang ke-12. Yakobus pasal 1 ayat 12 maksud saya. Di sana dikatakan begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ingat bahwa Allah tidak mencobai kita. Tapi Allah bisa mengizinkan semua hal menimpa kita sebagai ujian iman bagi kita semua. Karena itu Alkitab berkata berbahagia orang yang bertahan dalam cobaan. Jadi bertahan saja. Saya dan saudara kita bertahan saja. Karena kata Alkitab, sekali lagi kata Alkitab begini. Sebab apabila ia sudah tahan uji, saudara sudah tahan uji, maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan. Mengasihi dia. Karena saudara mengasihi dia, maka kita mau tetap bertahan. Dan pada akhirnya, ujung-ujungnya, mahkota kehidupan kita akan terima. Jadi hari ini saya mau sampaikan kepada ibu bapak semua, siap-siap terima mahkota kehidupan. Dan konsekuensinya kita harus tetap bertahan di dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Itu sikap kita yang pertama. Sikap kita yang kedua, ibu bapak, bahwa kita harus tetap berdoa. Nah, ini kita harus tetap berdoa.
Sekali lagi saya ulangi ya, kita harus tetap berdoa. Doa, ada banyak orang mendefinisikan doa, mengartikan doa, dan menyamakan doa itu ya dengan bahasa mereka, bahwa doa itulah satu-satunya jawaban dari Allah atau cara untuk kita menerima jawaban. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita semua begini. Doa itu jalan untuk menyelesaikan persoalan hidup. Sekali lagi ya, doa adalah jalan untuk menyelesaikan persoalan hidup. Di mana ayatnya? Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Alkitab bilang kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Tapi sebaliknya nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dengan ucapan syukur. Jadi berdoa dan bersyukur. Orang khawatir, orang takut hanya menurunkan imun tubuh. Coba sekarang orang mendengar banyak-banyak berita tentang ini COVID-19 ini. Ini kan bikin orang jadi takut. Imun tubuh turun. Tapi dengar ini baik-baik. Kalau saudara berdoa, imun jadi naik. Kenapa ada ketenangan? Hilang rasa khawatir, rasa takut, gelisah. Diganti dengan sukacita. Ketenangan. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Betul, imun jadi turun. Jadi orang-orang yang gampang terserang itu karena imunnya kurang, turun. Tapi kalau imun saudara dan saya tinggi, diserang pasti dikalahkan oleh imun kita. Jadi berdoa, jangan khawatir. Sikap kita adalah berdoa. Hari-hari ini. Saja kita semua. Mari kita berdoa dan kita bersyukur. Bahwa kita diizinkan Tuhan masuk dalam situasi ini, berarti Tuhan punya rencana. Agar kita mulai melatih iman kita, mulai melatih kehidupan rohani kita, membangunnya dengan benar, dan belajar untuk melihat pertolongan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Jadi berdoa. Kapan lagi kita mempraktikkan doa kalau tidak saat ini? Ya, saja kita semua berdoa. Saudara berdoa, saya berdoa. Kita semua harus berdoa. Sikap kita yang terakhir, yang ketiga adalah kita harus tetap percaya. Tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Saudara lihat kembali dalam ayat 13 tadi dari bacaan kita 1 Korintus pasal 10 itu. Bagian yang ke B, bagian B ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan. Bahwa pada waktu kita ditimpa oleh berbagai macam cobaan itu, berbagai macam masalah, Tuhan itu akan memberikan jalan keluar kepada kita. Jadi sikap kita apa? Kita harus tetap percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti menolong saya dan saudara. Dia tidak akan meninggalkan kita. Ingat itu. Karena Dia mengasihi kita semua. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat 8, di sana dikatakan sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Wow, luar biasa ya. Jangan takut dan jangan patah hati. Artinya, tetap percaya. Tetap percaya bahwa Ia tidak membiarkan kita. Ia pasti menolong saya, menolong saudara. Jadi sekali lagi, jangan takut, jangan cemas.
kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu hanya akan melemahkan kita. Tapi sebaliknya tetap percaya bahwa apapun terjadi di tengah-tengah situasi seperti ini, saya tetap percaya Tuhan sanggup tolong saya, jaga dan lindungi saya. Bahkan sekalipun saya sampai harus menderita, saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar dan pertolongan. Bahkan yang sakit sekalipun, Tuhan akan memulihkan dan sembuhkan saudara. Ya, sekali lagi, tetap bertahan, tetap berdoa, dan tetap percaya. Itulah sikap kita yang kita harus hidupi hari-hari ini di tengah-tengah pergumulan dan masalah yang begini besar menimpa kehidupan bangsa dan negara kita, bahkan pribadi dan keluarga kita masing-masing. Kita harus punya sikap yang benar seperti itu dan tetap positif. Berpikir yang baik, berpikir yang positif. Bahwa Allah tidak pernah merancang kecelakaan bagi kita. Tapi Allah merancang masa depan yang penuh pengharapan. Damai sejahtera bagi kita semua. Selamat berjuang. Dan selamat mengalami kemenangan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Mari buka tangan saudara, saya berdoa bagi saudara. Tuhan berkati semua umat-Mu ini. Pada hari ini mereka sudah mendengar firman. Taruh firman dalam hati mereka semua. Mampukan mereka menghidupi kebenaran-kebenaran ini. Karena kebenaran-kebenaran ini pasti akan memberkati kami semua. Dan membawa kami terus di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah, bangsa, dan negara kami. Berkati para pemimpin kami ini dari pusat sampai ke daerah. Begitu juga para medis yang sedang berjuang di lapangan untuk menolong banyak orang yang perlu ditolong. Tuhan tolong mereka dan Tuhan memberkati mereka semua. Kami doakan gereja di mana kami ada dan berjemaat. Tuhan memberkati seluruh kegiatan dan program yang ada ini ke depan. Terima kasih Tuhan. Turunkan berkat-Mu dan berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kini saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.